Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Semoga kita selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik, kita akan membahas tentang artikel dengan pemutahiran ketiga dari artikel yang berjudul Prosedur Melaporkan Peristiwa Pidana ke Kantor Polisi yang dibuat oleh Hari Kurniawan SH dan dari Paham Indonesia, yang pertama kali dipublikasikan pada Rabu 17 Oktober 2012. Dimutakhirkan pertama kali oleh Sofia Hasanah SH pada Rabu 26 September 2018 dan kedua kali oleh Trijata Ayu SH pada Selasa 10 Maret 2020. Baik, di sini kita akan membahas tentang laporan polisi. Laporan polisi dalam pasal 1 angka 24 dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana menyebutkan laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang diduga akan terjadi peristiwa pidana. Dari pengertian tersebut, peristiwa yang dilaporkan belum tentu perbuatan pidana, sehingga perlu dilakukan penyelidikan oleh pejabat yang berwenang. Terlebih dahulu untuk menentukan perbuatan itu merupakan tindak pidana atau bukan, kita sebagai orang yang melihat suatu tindak kejahatan memiliki kewajiban untuk melaporkan tindakan itu. Lalu, siapa yang berhak melaporkan tindak pidana ke kepolisian? Yaitu setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau jadi korban tindak pidana berhak mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyelidik dan atau penyidik baik lisan maupun secara tertulis. Bagaimana cara melapor tindak pidana kepolisian? Pertama, datang ke kantor polisi terdekat dari lokasi tindak pidana. Sebelumnya, kamu perlu tahu daerah hukum atau wilayah administrasi kepolisian dulu. Daerah hukum atau wilayah hukum kepolisian. Pertama, daerah hukum kepolisian Mabes Polri untuk wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi, Mabes Polri itu mencakup keseluruhan wilayah hukum seluruh Indonesia. Jadi, secara nasional ruang lingkupnya. Yang kedua, daerah hukum kepolisian daerah yang disebut juga Polda. Itu untuk wilayah provinsi. Polda ini hanya mencakup wilayah provinsi. Contoh, Polda Jawa Timur hanya mencakup wilayah kepolisian daerah Jawa Timur. Polda Jawa Tengah hanya mencakup wilayah kepolisian daerah Jawa Tengah. Polda Jawa Barat hanya mencakup wilayah polisi daerah Jawa Barat saja. Yang ketiga, daerah hukum kepolisian resort yang disebut juga atau disingkat juga Polres, Polisian Resort. Polres ini untuk mewilayahi wilayah kabupaten atau kota. Contoh, Polres Kota Madia Bandung atau disebut juga Polres Tabes, Polisian Resort Kota Besar, mewilayahi
atau ruang lingkupnya hanya wilayah kota besar atau Polsek Kabupaten Bandung, hanya mewilayahi wilayah sekabupaten Bandung. Yang keempat, daerah hukum kepolisian sektor, yang sering disebut juga atau disingkat Polsek. Ini untuk wilayah hukum mewilayahi kecamatan. Ruang lingkupnya hanya lingkup kecamatan. Contoh, Polsek Astana Anyar, Kota Bandung. Polsek Cicendo, Kota Bandung. Itu salah satu contoh. Untuk selanjutnya, kita membahas wilayah administrasi kepolisian. Daerah hukumnya dibagi berdasarkan misalnya. Daerah hukumnya dibagi berdasarkan pemerintah daerah dan perangkat sistem peradilan pidana terpadu. Misalnya, jika kamu melihat ada tindak pidana di suatu kecamatan, maka kamu bisa lapor ke polsek terdekat di mana tindak pidana terjadi. Tapi boleh juga melapor ke wilayah administrasi yang ada di atasnya. Bisa di Polresnya, bisa di Poldanya, bisa juga di Mabes atau Mabes Polri. Yang selanjutnya, cara melapor ke kepolisian yaitu langsung menuju ke bagian sentra pelayanan kepolisian terpadu, yang disingkat juga SPKT, yaitu unsur pelaksana tugas di bidang pelayanan kepolisian, yang bertugas memberi pelayanan terhadap laporan, pengaduan masyarakat, memberi bantuan dan pertolongan, dan pelayanan informasi. Yang ketiga, atas laporan yang diterima oleh SPKT atau penyidik, atau juga penyidik pembantu, akan dilakukan kajian awal guna menilai layak atau tidaknya dibuatkan laporan polisi. Yang keempat, laporan polisi tersebut kemudian diberi penomoran sebagai registrasi administrasi penyidikan, yaitu pencatatan kegiatan proses penyidikan secara manual dan atau melalui aplikasi e-manajemen penyidikan. Yang kelima, setelah itu berdasarkan laporan polisi dan surat perintah penyidikan, dilakukan proses penyidikan. Jadi itu adalah langkah-langkah untuk pelaporan di kepolisian. Pelaporan tindak pidana di kepolisian negara Republik Indonesia. Yang selanjutnya, prosedur penyidikan. Menurut peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 6 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana. Mekanisme penyidikan dilangsungkan sebagai berikut. 1. Setelah surat penyidikan diterbitkan, dibuat surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau disingkat juga SPDP. Yang kedua, SPDP dikirim ke penuntut umum, pelapor atau korban, dan terlapor dalam waktu maksimal 7 hari setelah diterbitkan surat perintah penyidikan. Yang ketiga, jika tersangka ditetapkan setelah lebih dari 7 hari diterbitkan surat perintah penyidikan.
dikirimkan surat pemberitahuan penetapan tersangka dengan dilampirkan SPDP sebelumnya. Yang keempat, apabila penyidik belum menyerahkan berkas perkara dalam waktu 30 hari kepada jaksa penuntut umum, penyidik wajib memberitahukan perkembangan perkara dengan melampirkan SPDP. Yang kelima, sebelum melakukan penyidikan, penyidik wajib membuat rencana penyidikan yang diajukan kepada atasan penyidik secara berjenjang. Dengan telah melaporkan tindak pidana ke kepolisian, kita telah membantu meringankan tugas polisi dalam menjaga kondisi lingkungan agar tetap dalam keadaan aman. Di sini juga masyarakat bisa melakukan pengaduan via telepon menurut pasal 11 huruf A Perkapolri nomor 3 tahun 2015 tentang pemolisian masyarakat. Masyarakat bisa melapor melalui call center Polri 110 NTMC dan National Traffic Management Center dan TMC atau Traffic Management Center. Layanan 110 ini sama seperti halnya layanan 911 yang berlaku di mancanegara, terutama di kota-kota besar atau negara-negara besar. Hal serupa juga disampaikan melalui layanan call center Polri 110, masyarakat yang melakukan panggilan ke nomor akses 110 akan langsung terhubung ke agen yang akan memberikan layanan berupa informasi. Laporan seperti kecelakaan, bencana, akan memberi layanan berupa informasi kerusuhan, dan lain-lain. Pengaduan, penghinaan, ancaman, tindak kekerasan, dan lain-lain. Itu bisa diakses secara gratis. Namun, di sini juga Polri mengimbau agar layanan 110 ini tidak dapat dijadikan main-main. Karena jika terjadi demikian, Polri tentu akan melacak masyarakat yang membuat laporan bohong. Nanti bisa dikenakan ancaman pidana laporan palsu oleh pihak kepolisian. Dalam hal sudah melapor, tapi polisi tidak menindaklanjuti laporan tersebut. Nanti kita akan bahas yang selanjutnya dalam artikel prosedur bila polisi tidak menindaklanjuti laporan perkara. Dasar hukum yang dibuat dalam artikel ini adalah 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2007 tentang Daerah Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia. Yang ketiga, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2010 tentang susunan organisasi dan tata cara kerja satuan organisasi pada tingkat markas besar Kepolisian Negara Republik Indonesia. Yang keempat, Perkapolri atau Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tahun 2003 nomor 23 tahun 2010 tentang susunan organisasi dan tata cara kerja pada tingkat kepolisian resor dan kepolisian sektor. Yang kelima, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 3 tahun 2015 tentang kepolisian masyarakat. Yang keenam, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 6 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana.
Kita ambil artikel ini dari website hukum online. Video kali ini yang bisa kami sampaikan semoga bermanfaat. Tunggu video-video selanjutnya.